Saya Putrinda Nurdairi dan Muhammad Nabdi akan menjelaskan mengenai krisis Mesir 2012. Berikut penjelasannya. Pengertian krisis Mesir 2012. Krisis Mesir 2012 merujuk pada periode ketidakstabilan politik dan sosial yang terjadi setelah revolusi Mesir 2011. Pada masa ini, negara sedang dalam proses transisi menuju pemerintahan sipil setelah berakhirnya rezim otoriter. Krisis ini dipicu oleh kebijakan kontroversial pemerintahan Presiden terpilih pertama Mohamed Morsi yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya pengukuhan kekuasaan setelah otoriter dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya adalah latar belakang krisis. Setelah revolusi 2011 yang berhasil membolehkan Presiden Hosni Mubarak, Mesir mengalami gejolak perubahan besar. Pada tahun 2012 diselenggarakan pemilihan presiden yang secara historis menghasilkan kemenangan bagi Mohamed Morsi dari Ikhwanul Muslimin. Namun, masa transisi ini diwarnai oleh yang pertama, dekret dan kebijakan kontroversial. Morsi mengeluarkan beberapa kebijakan termasuk upaya memperluas kekuasaan dan mengubah arah konstitusi yang dianggap oleh kelompok sekuler, liberal, dan sebagian elemen bagi masyarakat sebagai ancaman terhadap sistem demokrasi dan pluralisme. Yang kedua, ketegangan identitas. Perbedaan pandangan antara pendukung pemerintahan Islamis dan kelompok sekuler atau lintas agama semakin memperkeruh situasi. Berikut adalah jalannya krisis Mesir. Yang pertama, protes massal pada akhir 2012. Rakyat Mesir keluar ke jalan menentang dekret Presiden Mohamed Morsi yang memberi dirinya kekuasaan luas tanpa pengawasan yudisial. Demonstrasi besar terjadi di Tahrir Square, Kairo dengan tuntutan agar Morsi mencabut dekret tersebut. Yang kedua, bentrokan berdarah. Ketegangan meningkat menjadi kekerasan antara pendukung Morsi, terutama dari Ikhwanul Muslimin dan kelompok oposisi. Bentrokan terjadi di berbagai kota, menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. Yang ketiga, konstitusi baru. Pada Desember 2012, Morsi mengadakan referendum konstitusi baru yang disusun oleh majelis yang didominasi oleh Islamis. Konstitusi ini disahkan dengan 64% suara dalam referendum. Tapi banyak yang menilai prosesnya tidak inklusif dan semakin memperdalam perpecahan politik. Yang keempat, intervensi militer. Ketidakstabilan terus berlanjut hingga 2013 dengan protes yang semakin besar terhadap pemerintahan Morsi. Pada Juli 2013, militer Mesir yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah el-Sisi menggulingkan Morsi, menangkap para pemimpin Ikhwanul Muslimin, dan membentuk pemerintahan sementara. Krisis ini menandai awal dari periode baru ketidakstabilan di Mesir yang kemudian diikuti oleh tindakan keras terhadap Ikhwanul Muslimin dan penguatan kekuasaan militer di negara tersebut. Akhir krisis, ultimatum dan terletak. Pada Juli 2013, militer mengeluarkan ultimatum kepada Presiden Morsi. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi konflik dan menenangkan situasi membuat militer mengambil langkah drastis. Penggulingan Morsi. Pada tanggal 3 Juli 2013, militer melakukan intervensi dan menggulingkan Morsi, menggantinya dengan pemerintah transisi yang dipimpin oleh Abdel Mansur. Tindakan ini menandai berakhirnya era pemerintahan Morsi. Meskipun ketegangan dan perdebatan politik tetap berlangsung di negara. Dampak krisis meliputi 1. Dampak politik. Ketidakstabilan pemerintahan Presiden Mohamed Morsi dari Ikhwanul Muslimin menghadapi protes besar dan tekanan dari oposisi. Kudeta militer 2013. Krisis berujung pada penggulingan Morsi oleh militer pada Juli 2013 yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah el-Sisi. 2. Dampak ekonomi. Penurunan pariwisata. Ketidakstabilan politik membuat sektor pariwisata Mesir anjlok, berdampak pada pendapatan negara. Pelemahan ekonomi, investasi asing menurun, inflasi meningkat, dan harga kebutuhan pokok naik. 3. Dampak sosial, meningkatnya ketegangan sosial. Perpecahan antara pendukung Ikhwanul Muslimin dan kelompok sekuler semakin tajam. Aksi protes dan kekerasan.
demonstrasi besar sering terjadi, terkadang berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan. 4. Dampak regional dan internasional. Hubungan dengan negara lain. Beberapa negara barat dan regional sempat membatasi bantuan ke Mesir setelah kudeta. Tegangan di Timur Tengah. Konflik Mesir turut mempengaruhi stabilitas kawasan, terutama bagi negara-negara dengan gerakan Islam politik yang kuat. Tokoh-tokoh dalam krisis Mesir 2012. 1. Mohamed Morsi, Presiden Mesir 2012 sampai 2013 dari Ikhwanul Muslimin. 2. Abdel Fattah el-Sisi, jenderal militer yang menggulingkan Morsi dan kemudian menjadi presiden. 3. Hosni Mubarak, mantan presiden Mesir yang digulingkan pada 2011, memicu awal ketidakstabilan. 4. Mohamed al-Baradei, politisi oposisi dan mantan direktur Badan Tenaga Atom Internasional yang menentang Morsi. Berikut ini adalah foto bendera Mesir dan beberapa foto kejadian Mesir pada tahun 2012. Yang pertama paling atas menunjukkan kerumunan besar pengunjuk rasa dengan gas air mata yang terlihat di udara. Ini menggambarkan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Yang kedua, gambar paling tengah memperlihatkan orang-orang membersihkan jalan yang dipenuhi puing-puing dan sisa-sisa dari protes yang terjadi sebelumnya. Ini menunjukkan tahap setelah bentrokan, di mana warga mulai membersihkan kota. Yang ketiga, gambar paling bawah, gambar malam hari dari Tahrir Square yang dipenuhi demonstran dengan tenda-tenda, mencerminkan protes jangka panjang yang berlangsung di sana sebagai bagian dari revolusi. Sekian penjelasan dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf.